Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya sarankan sekali, mohon tanggal 24 nanti tidak perlu datang ke pengadilan. Apapun yang kita lakukan, mohon maaf sekali, bukan kita lemah, bukan kita tidak percaya diri. Ini sudah zaman edan. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam akan dianggap bersalah. Percaya sajalah. Apapun kebaikan umat Islam akan dianggap salah. Apalagi membela-bela di pengadilan. Jadi kita sekarang tergantung pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua hati hakim. Saya kira hakim kalau memiliki memiliki hati menjalankan hukum progresif, maka akan membebaskan Habib Rizik, karena apa yang dilakukan Habib Rizik itu juga dilakukan oleh para pejabat kita, oknum pejabat kita, dilakukan oleh mohon maaf sekali, kepala negara juga melakukan kerumunan-kerumunan, tapi tidak dilakukan penindakan kepada beliau. Jadi kalau sampai HRS itu tidak bebas murni, maka ini sangat jelas sekali terjadi diskriminasi dan juga pelanggaran atau penegakan hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadut Channel. Kali ini kami akan mewawancarai Mas Mustafa Nahrawardaya. Beliau adalah seorang ahli IT, pengamat masalah intelijen, dan juga pengamat masalah di sosial media. Dan nama beliau ini cukup dikenal di Republik ini. Dan manusia paling kritis setelah Rocky Gerung. Selamat jumpa Mas Narwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas, ini dalam menghadapi persidangan Habib Rizik Syihab tanggal 24 besok hari Kamis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya melihat di sosial media begitu hebohnya, seolah-olah semacam ada pergerakan untuk meramaikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya sudah tanya kepada tim pengacara Habib Rizik Syihab bahwa apakah ada perintah dari imam besar. Saya bilang tidak ada, katanya. Itu tidak ada sama sekali perintah dari imam besar untuk menghadiri sidang besok itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, ini kan satu hal yang sangat berbahaya secara hukum. Kalau secara hukum nanti Habibina itu bisa terjebak lagi dalam pelanggaran protokol kesehatan besok itu gitu. Kalau seandainya beliau memerintahkan. Nah, ini ternyata sudah tidak ada. Tapi di sosial media seperti ada pergerakan-pergerakan yang sangat luar biasa masalah ini gitu. Bahkan ada di sana nanti akan ada peristiwa 212 itu. Nah, ini saya minta Mas Mustafa untuk komentar masalah ini. Gimana Mas sebagai pengamat masalah sosial media ini dan pengamat intelijen ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelebihan atau kekurangan saya tidak tahu ya. Teman-teman kita yang muslim, para mujahid, para pergerakan muslim jalanan itu memiliki kelebihan atau kekurangan saya tidak tahu namanya. Yang jelas mereka itu mudah sekali, sebagian dari teman-teman kita itu mudah sekali termakan oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Ini yang saya catat pertama kali. Ini terjadi setiap menjelang pemilu, menjelang event-event besar, atau menjelang kejadian-kejadian yang melibatkan posisi kritis ulama-ulama kita di ranah hukum. Ketika menjelang pilkada, menjelang pemilu, menjelang sidang-sidang, misalkan dulu ada Abu Bakar Bashir, sekarang ada HRS, atau tokoh-tokoh seperti nanti ada Munarman, atau nanti Syahganda dan seterusnya. Itu banyak sekali informasi-informasi yang saya anggap sebagai informasi liar. Kenapa liar? Karena informasi itu sebenarnya tidak layak, tidak patut, dan tidak layak untuk kita ikutin. Karena kalau kita ikutin, maka kita terjebak dalam sebuah gerakan entrapment yang luar biasa, atau jebakan Batman ya kalau bahasa kita. Iya, itu. Dimana kalau teman-teman itu mengikuti ya gerakan-gerakan itu yang di-endorse atau digerakkan oleh meme-meme, flyer-flyer ya. Saya nggak tahu siapa yang bikin itu maka teman-teman kita itu akan terjebak nanti. Kenapa? Apalagi kasus HRS ini. HRS ini kan kasus-kasus yang motifnya atau background-nya ya itu adalah masalah kerumunan.
Iya. Lah kalau kemudian ini teman-teman berkumpul sesuai dengan keinginan entah siapa ini, mereka berkumpul di satu tempat. Pertama akan memberatkan HRS sendiri. Kedua akan berefek pada yang datang. Saya yakin sekali meskipun maksudnya baik. Ya, kemarin saya lihat misalnya dari Ambon, itu ada yang testimoni dari non-muslim karena tersinggung dengan ucapan jaksa bahwa tuduhan imam besar itu adalah ngoyoworo bahasa Jawanya, abal-abal atau hanya omong kosong, kaleng-kaleng lah istilahnya. Maka umat non-muslim di Ambon ada yang testimoni akan berangkat ke Jakarta, akan istilahnya menggerutuk pengadilan. Ini sangat berbahaya sekali. Sejak tahun 2012 banyak sekali ya meme flyer yang saya duga ini adalah diciptakan atau dipikir oleh kelompok tertentu. Saya sering sebut intelijen hitam ya, intelijen hitam liar yang mereka bergerak karena sesuatu yang kita tidak paham kemana arah. Yang jelas mereka sangat profesional. Saya yakin sekali mereka biayanya sangat besar, memiliki donatur yang tetap, memiliki anggaran besar, memiliki pelatih, memiliki pelindung dan seterusnya. Sehingga gerakan-gerakan mereka tidak pernah di take down, nggak pernah ditindak oleh aparat kepolisian. Akhirnya apa coba? Dikiranya itu betul. Sebagian ada yang percaya, sebagian yang tidak. Dalam kondisi saat ini, misalkan nanti dalam vonis ya, HRS menghadapi vonis, sangat kritis sekali ketika teman-teman kita itu betul-betul datang ke pengadilan lalu mengepung pengadilan itu, meskipun maksudnya baik, tetapi efeknya, perhatikan coba nanti, itu akan dicari kesalahannya. Entah karena berkerumun, entah tidak menghormati prokes atau sebagainya, banyak alasan yang bisa dicari oleh pihak kepolisian karena kedatangan mereka. Saya tidak menyimpulkan bahwa pengumpulan mereka itu ada kaitan dengan penangkapan. Tetapi mereka itu selama ini, saya lihat tidak hanya kasus ini saja, beberapa kasus terorisme pun juga mengalami hal yang sama. Mereka melakukan hal-hal tersebut itu bukan karena keinginan sendiri, tapi ada penggerak-penggerak dari pihak lain yang membuat mereka terjebak dalam entrapment tadi. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu saya sarankan sekali, mohon tanggal 24 nanti tidak perlu datang ke pengadilan. Apapun yang kita lakukan, mohon maaf sekali, bukan kita lemah, bukan kita tidak percaya diri. Ini sudah zaman edan. Apapun yang dilakukan oleh umat Islam akan dianggap bersalah. Percaya sajalah. Apapun kebaikan umat Islam akan dianggap salah. Apalagi membela-bela di pengadilan. Jadi kita sekarang tergantung pada Allah SWT yang pertama, yang kedua hati hakim. Saya kira hakim kalau memiliki memiliki hati menjalankan hukum progresif, maka akan membebaskan Habib Rizik, karena apa yang dilakukan Habib Rizik itu juga dilakukan oleh para pejabat kita, oknum pejabat kita, dilakukan oleh mohon maaf sekali, kepala negara juga melakukan kerumunan, tapi tidak dilakukan penindakan kepada beliau. Jadi kalau sampai HRS itu tidak bebas murni, maka ini sangat jelas sekali terjadi diskriminasi dan juga pelanggaran atau penegakan hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Seperti itu Pak Irman. Jadi gini, saya kan sebagai advokat ya, saya mengamati ya dakwaan jaksa tuntutan itu sangat lemah sekali secara hukum, sangat lemah sekali dan tidak memenuhi unsur-unsur delik tuntutan itu gitu. Apalagi kasus di rumah sakit Umni ini ya. Makanya saya sangat khawatir, saya takutnya perkara Habib Rizik kena pasal ini lagi gitu loh, dengan kerumunan yang akan terjadi di Jakarta Timur ini. Nah ini sangat berbahaya buat terdakwa sendiri gitu loh. Kalau seandainya ini terjadi kerumunan besok besar-besaran di sana. Nah kalau ada ini, tapi saya udah cek, untungnya Habib Rizik tidak pernah memerintahkan itu. Jadi untungnya Habib Rizik tidak pernah memerintahkan akan penggerakan untuk massa di situ itu. Tapi di sosial media ini memang luar biasa, perintah di sosial media itu sangat luar biasa sekali. Saya tidak tahu, berbagai macam, ada YouTuber, ada apa segala macam di WhatsApp ini. Saya aja udah WhatsApp ini dapat di grup, semua grup tuh banyak tuh di WhatsApp muslim itu seperti ada pergerakan khusus memerintahkan gitu loh untuk berkumpul besok gitu. Nah ini saya sangat khawatir akan. Tadi yang menarik dari pernyataan Mas Mustafa tadi, ada semacam pergerakan intelijen hitam. Bisa dijelasin bagaimana ciri-cirinya, apa tanda-tandanya ada pergerakan itu ya? Ya, pertama sebuah gerakan itu sebenarnya mereka memiliki kelompok-kelompok komunitas, tidak sendiri-sendiri sebenarnya. Mereka memiliki grup WhatsApp, ya, grup Telegram, grup-grup lain yang media sosial. Biasanya setiap grup-grup itu, mohon maaf sekali, sebagian ada yang sudah tersusup. Jadi tidak sadar mereka
banyak sekali grup aktivis muslim itu sudah nggak clear lagi, nggak murni lagi. Mereka telah digerakkan oleh oleh perintah-perintah invisible man, hands. Jadi gerakan tangan yang tidak terlihat. Ini sangat berbahaya karena mereka bukan diperintahkan oleh IB, bukan diperintahkan oleh XSPI enggak, tapi mereka percaya pada opini-opini yang dibangun oleh gerakan media sosial. Sekarang paling mudah menggerakkan orang dengan media sosial. Jadi jangan kaget kalau dulu teman-teman kami, ya termasuk Saganda, termasuk Jumhur, itu kan termasuk yang Medan, itu kan didakwa karena berdasarkan sebagian dari grup WA yang mereka menggerakkan massa turun jalan, kemudian tuduhannya macam-macam, mulai dari makar yang paling besar sampai pada ITE, yang paling banyak ke ITE, seperti itu. Jadi gerakan mereka bukan diperintahkan oleh pimpinan-pimpinan Malang Amer, para ketua enggak, apalagi IB enggak mungkin itu terjadi karena IB tahu politik ini. Tapi mereka digerakkan oleh gerakan-gerakan invisible hands tadi itu, yang mana gerakan yang tidak terlihat ini mengeluarkan produk-produk, yang produk-produk itu tidak bisa kemudian kalau umat Islam membaca itu seolah-olah itu, wah ini gila, ini jihad. Mereka datang, padahal justru dengan kedatangan mereka itu, kalau dalam bahasa Jawa itu untuk marani sunduk istilahnya. Hewan mendatangi seperangkap. Iya. Ini bahasa Indonesia. Ya kalau jadi sangat ngeri sekali kalau saya lihat itu. Nah, teman-teman ini terlalu lurus, kadang-kadang hanya dari grup WA itulah kemudian mereka ikut bergerak. Padahal ada semacam janji dari aparat kita, pelanggaran ITE di media sosial, dia akan diberi penghargaan. Itu akan memicu orang-orang di dalam grup WA itu untuk mencari kesalahan-kesalahan atau informasi-informasi di media sosial, termasuk di grup WhatsApp itu, untuk dilaporkan kepada aparat untuk mendapatkan penghargaan. Coba nanti lihat di Google. Itu setiap warga negara yang melaporkan kegiatan-kegiatan aktivitas yang melanggar ITE khususnya, itu akan diberi penghargaan berupa badge. Memang badge, tapi nanti selanjutnya kita nggak tahu. Nah, jadi ini rangkaian kaki tangan akan bergerak sendiri masuk gerakan untuk mendatangi pengadilan. Saya yakin sekali mereka besok akan ke pengadilan, enggak. Tapi itu dibikin atau diproduksi oleh kelompok yang memang sudah bekerja sangat profesional, sangat rapi sekali. Dan mereka sama sekali tidak bisa diaudit siapa mereka itu. Dan ini udah istilahnya rahasia umum lah. Bagi teman jurnalis sudah tahu siapa sebenarnya kelompok itu. Bagi teman jurnalis, karena mereka setiap hari itu berteman atau berkawan dengan teman-teman aparat, pasti tahulah siapa sebenarnya kelompok mana yang membuat flare-flare ini, yang mereka mencoba menggerakkan teman-teman untuk menuju ke suatu kepentingan suatu tempat, itu sebenarnya perangkap dari itu untuk marani sunduk itu. Jadi ikan nggak tahu kalau sebenarnya dia datang itu adalah sebenarnya perangkap, nggak tahu. Nah, ikan ini teman-teman kita aktif di sini. Maka kalau kita ketemu dengan teman, tolong ingatkan ya bahwa berkumpulnya teman-teman kita itu meskipun tujuannya baik, positif, tapi caranya salah, dan itu adalah perangkap besar yang harus kita hindari. Itu Pak Herman. Padahal saya yakin kalau kita punya akal pasti bisa memelaah gitu, bahwa ini sangat tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini terakhir Mas, wawancara saya, apa saran-saran Mas Mustafa nih terhadap persidangan besok tanggal 24 besok ini hari Kamis sekitar jam 9 pagi, apa saran-saran Mas Mustafa? Ya, pertama saya sarankan teman-teman para ulama khususnya semua datang ke masjid berdoa pada malam harinya. Kita berharap pada Allah, tawakal ala Allah. Ya, hanya kepada beliau, pada dia saja kita bisa bertawakal, karena sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang memiliki Tuhan, satu-satunya Tuhan yang memiliki maha berkehendak, maka kepada dialah kita hanya minta kepada Allah semoga Habib Rizik dibebaskan secara murni. Karena hanya dari Allah lah kemudian bisa menggerakkan hati. Tuhan yang maha bisa membolak-balikkan hati, yang Allah saja. Yang pertama. Yang kedua, menahan diri. Gerakan fisik tidak perlu dilakukan karena apapun yang terjadi di pengadilan sebelumnya itu juga waktu kepolisian, di kejaksaan sampai ke pengadilan. Sebenarnya masyarakat tahu terjadi ketidakadilan yang menimpa kepada HRS. Apapun yang kita lakukan secara fisik tampaknya tidak begitu banyak berpengaruh, karena mereka sudah hafal sekali dengan tipikal teman-teman kita, kayak keras-keras, ya kan, ngancam, berkelompok, sampai sekarang gerakan-gerakan ini malah menjebak kita semua dalam sebuah kita di kerumunan itu. Apalagi sekarang hari ini, mulai tadi malam,
itu ada pembatasan, ada penyekatan di DKI Jakarta. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau masa ini tidak tahu bahwa itu dari penyekatan atau ada larangan masuk dan sebagainya, maka mereka kembali lagi saya katakan akan terjebak dalam entrepreneur besar yang disusun, yang dirancang oleh kelompok-kelompok yang tadi saya sebut sebagai kelompok invisible hands, kelompok yang tidak terdeteksi, kelompok yang tidak terlihat, yang mereka saya duga adalah kelompok intelijen hitam, kelompok liar yang itu sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk memecah belah kita semua sebagai umat Islam dengan bangsa Indonesia. Oke, makasih Mas Mustafa. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon doanya ya, semoga Habibina besok sukses di dalam putusannya itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.